semuanya, ketemu lagi dengan saya Vivi Robi Harjo. Program Doa Sehati meluncur dari kota Purwokerto, Gereja Betel Injil Sepenuh, Purwokerto, Jawa Tengah. Kabar sukacita, saya berdoa berharap kabar sukacita kiranya yang saudara alami, saudara nikmati sepanjang hari ini. Dan bagaimana dengan perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan? Apakah saudara boleh mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Apakah kau mengalami penggenapan firman Tuhan dalam hidupmu? Apa yang kau yakini, apa yang kau imani, apa yang kau percaya, benar-benar engkau alami, benar-benar engkau rasakan, dan engkau berproses di dalamnya. Kalau itu yang saudara rasakan hari-hari ini, saya harus mengucapkan selamat kepada saudara semua, karena saudara sedang dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, yang siap untuk dipakai Tuhan lebih besar, lebih dahsyat lagi. Setiap proses adalah satu langkah maju, dan satu proses lagi yang baru adalah dua langkah yang kedua, di mana Tuhan sedang menuntun langkah kita kepada masa depan, janji yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita atau untuk kita. Selamat malam untuk Ibu Yuli yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat bergabung juga untuk saudara-saudaraku semua dari seluruh Indonesia, dari berbagai kota di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di pulau-pulau yang lain. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati persekutuan Tuhan bersama dengan kami dari kota Purwokerto, dan rasakan bagaimana kuasa Tuhan menjamah dan melawat hidupmu di rumahmu masing-masing. Dan jangan lupa siapkan Alkitabmu, baik Alkitab manual ataupun boleh Alkitab suci di dalam HP-mu, karena kita juga malam ini kita akan belajar firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Karena itu kita butuh yang namanya penuntun, kita butuh yang namanya guide, penunjuk jalan, dan firman Tuhan itulah yang akan menjadi penunjuk jalan kita kepada rencana Tuhan dan kepada jalan-jalannya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang penuh kemenangan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini tidak lepas dari yang namanya penyertaan Tuhannya. Tapi yang perlu diingat adalah kita butuh Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Kita yang mengundang Dia untuk selalu hadir dalam setiap proses, dalam setiap sisi kehidupan yang kita jalani. Karena itu penting adanya untuk kita memiliki waktu secara intim dengan Tuhan. Dan sudahkah saudara menyediakan waktu untuk Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan pada malam hari ini ataupun hari ini? Kalau sudah, puji Tuhan. Dan saya berdoa kiranya engkau semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih lagi, semakin dalam mengenal Tuhan lebih lagi. Selamat malam untuk Pak Victor. Shalom, shalom, dan shalom. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendekat kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan bersekutu bersama-sama, dan biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja dan mengalir dalam hati kita yang siap menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditanami dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita juga masih menunggu sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang akan bergabung pada malam hari ini. Dan jangan lupa siapkan hatimu, beri yang terbaik, korban persembahan yang terbaik lewat pujian dan hati kita untuk bersaat teduh bersama-sama dengan kami dalam program Doa Sehati yang disiarkan secara langsung
setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja masih bersama dengan kami Duo Sejoli, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, dan juga saya Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya, 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 dan haleluya. Selalu bersyukur dalam segala perkara, selalu berterima kasih kepada Tuhan karena kuasa-Nya selalu ada. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia, dan Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya jatuh tergeletak, sebab tangan kanan Tuhanlah yang menopang setiap kita, sehingga kalau kita mau tergelincir, kita mau menjauh, Tuhan ingatkan kita, Tuhan membawa kita kembali. Itulah gembala kita yang baik. Gembala yang baik selalu menuntun kita kepada padang rumput yang hijau, dan juga kepada aliran-aliran air yang menyegarkan tubuh dahaga kita. Dan kita boleh dikenyangkan dengan kehadirannya, kita dikenyangkan dengan pribadinya, dikenyangkan dengan perkataan-perkataannya, dan kuasanya ada dalam setiap perkataannya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan kembali buat kita sekalian menjadi berkat, menjadi perkenanan Tuhan dalam kita sekalian, orang-orang yang mau menaruh harapannya kepada Tuhan semata, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau siap-siap untuk menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Dan kalau hari ini atau malam hari ini saudaraku sudah mulai merasakan lelah setelah bekerja berat sepanjang hari ini, saya meminta waktu pada saudara sekalian untuk bertahan sebentar selama 1 jam ini bersama dengan kami untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Kita akan sambut dengan pujian Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan jiwa kami. Hidup ini adalah milik-Mu, kekal selamanya Engkau yang berdaulat atas kami, Tuhan. Haleluya. Hormat pujian, hormat kemuliaan bagi Engkau, Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik, sungguh teramat baik, Tuhan. Engkau memahkotai kami dengan kebaikan-Mu, piala kami penuh melimpah karena penyediaan-Mu, pemeliharaanmu, Tuhan. Oh Yesus, Engkau kami sembah, Yesus kami tinggikan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, terpuji namamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami memuji, kami menyembah-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, dahsyat perbuatan-Mu, Tuhan. Terima kasih oh Jehovah Jireh, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersekutu bersama dengan umat-Mu secara online Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami boleh bergabung, baik melalui Facebook maupun YouTube Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan Engkau berkenan untuk menjamah kami di rumah kami masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini ataupun hari-hari esok Tuhan, kiranya Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi perlindungan serta pengharapan kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan, dari Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Jika Engkau Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Kami akan melakukan bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat setiap sakit penyakit mereka. Bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan masalah di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan tolong bukakan jalan. Kiranya Engkau yang akan menyatakan kehadirat kuasa-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas kami akan menyatakan yang terbaik buat kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini ada dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi atas negeri kami Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyiapkan firman-Mu disampaikan kepada kami, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja dan berbicara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom sekali lagi. Shalom semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, jumpa lagi di jam yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang mau mencari Tuhan, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan, amin. Orang-orang yang jatuh gagal pun ketika dia mau kembali kepada Tuhan, hidupnya akan diopeni oleh Tuhan.
Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisakah seorang pendusta itu diberkati Tuhan? Bisakah seorang penjahat, orang jahat itu diberkati oleh Tuhan? Bisakah seorang penipu itu hidupnya diberkati oleh Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya notabene bahwa kita adalah orang-orang yang seringkali ingkar janji, orang-orang yang seringkali tidak setia, walaupun dalam pikiran kita mengharapkan kita melakukan hal yang baik dan benar, tapi pada faktanya kita justru lalai dalam melakukan hal yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara standar Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang tahu berbuat baik namun tidak mau melakukannya, ia sudah berbuat dosa. Jadi tidak melakukan hal baik itu pun sudah berdosa menurut standar Alkitab. Kalau untuk hukum dunia adalah orang yang jahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan tidak melakukan kebaikan itu sama dengan penjahat. Pertanyaannya kembali adalah, bisakah orang jahat diberkati oleh Tuhan? Jawabnya adalah bisa, ya kan? Orang jahat yang mau kembali kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan, hidupnya akan diopeni oleh Tuhan. Karena tidak seorang pun di antara kita adalah orang yang baik-baik saja, adalah orang-orang yang baik, tapi kita adalah mantan-mantan orang-orang jahat. Mungkin masih melakukan hal yang jahat, karena tidak melakukan hal yang baik sekalipun, artinya diam saja itu sudah menjadi orang jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, bahwa orang jahat itu bisa diberkati oleh Tuhan, pendusta itu bisa diberkati oleh Tuhan, penipu itu bisa diberkati oleh Tuhan, asalkan ia mau berbalik dari hidupnya, ya, mau kembali kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan, ya. Artinya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tadinya menjadi pengkhianat, orang-orang yang tadinya menjadi pemberontak, ketika ia sadar bahwa ia butuh Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubahkan hidupnya melalui kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak saudara, ya, mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan, ya. Mazmur pasal 1 adalah bagian yang paling disukai oleh banyak orang yang mengaku Kristen, ya. Terutama Mazmur 1 ayat yang ketiga, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Orang jahat yang mau berbalik kepada Tuhan dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya dia hidup, tumbuh subur, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Walaupun di musim kering, tapi karena sumber air sudah dekat, ia masih mendapatkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sehingga tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya itu diopeni oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan.
ya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa saja yang diperbuatnya itu menghasilkan sesuatu yang baik, saudaraku. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau kita mempercayai firman Tuhan ini, berarti apa yang menjadi kesulitan kita ada batasnya. Apa yang menjadi masalah kita ada batasnya, ada expirednya masalah-masalah yang kita hadapi itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita akan menemukan jalan keluar, akan menemukan jawaban. Sehingga endingnya kita menikmati sesuatu yang membuat kita memuliakan nama Tuhan. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil asalkan apa? Tidak kembali kepada tabiat lamanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan kita lagi adalah, apakah mungkin Tuhan akan memberkati kita sementara kita melakukan hal yang jahat? Apakah mungkin Tuhan akan memelihara kita kalau kita menjadi seorang penipu, pendusta, dan pengkhianat? Apakah mungkin kita akan menikmati hasil-hasil yang baik kalau kita tidak mau menuruti apa yang menjadi kemauan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Apakah mungkin kita bakal menjadi orang yang berdampak jika berdampak baik, maksudnya jika kita tidak taat dengan firman Tuhan? Ya. Artinya apa? Penggenapan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini apa mungkin jika kita tetap berlaku jahat, saudaraku? Ya kan? Ini jawaban yang harus kita temukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jawabnya saudara bisa menemukannya di ayat yang pertama. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya akan berpihak pada kebenaran, akan mendengar, menuruti apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan, saudaraku. Bukan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang pura-pura mengenal Tuhan, tapi hidupnya tidak dalam kebenaran Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tidak nyemplung dalam dosa. Pendosa bisa diberkati Tuhan kalau ia tidak berkubang di dalamnya. Dia akan keluar dari kubangan dosa itu, ya, mendekat kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Apakah kita tidak pernah mencemooh orang lain? Apakah kita tidak pernah melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah kita tidak pernah menjadi orang yang munafik? Tentu jawabnya, kita semua adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di dalam dosa. Ya, mengaku mengenal Tuhan, mengaku percaya Tuhan, padahal kita seringkali menyangkali tidak mempercayai Tuhan. Ya, kita justru mempercayai apa yang menjadi kebiasaan kita. Ya, seringkali kita justru jatuh berkubang dalam dosa. Seringkali kita menjadi seorang pencemooh, penghujat bagi nama Tuhan, dan juga bagi orang-orang tertentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana seorang pendosa, seorang penjahat, seorang pengkhianat itu bisa diberkati oleh Tuhan? Jalan satu-satunya adalah kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yaitu apa? Yang kesukaannya.
ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan adalah orang yang siap menerima perubahan dalam hidupnya. Apakah hati kita itu hati yang baik, hati yang subur untuk benih firman Tuhan, atau hati kita itu penuh dengan semak duri, penuh dengan kerikil-kerikil, penuh dengan tanaman-tanaman liar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu bisa menghasilkan iman dalam kehidupan kita kalau kita mempunyai tanah hati yang subur, tanah hati yang baik, sehingga benih firman akan bertumbuh dengan subur, menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ia bakal diopeni oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ya mendengar lagu Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diopeni. Terus atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diopeni. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Ya, sejak kita mengikut Tuhan, kita membuka hati kita terbuka lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dengan subur. Saya akan membacakan bagi saudara ya firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-3 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apakah tanah hati kita penuh dengan apa itu? Yang jatuh di pinggir jalan, firman itu jatuh seperti tanah pinggir jalan. Ya. Ayat yang ke-5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, tanahnya tipis sekali, jadi gampang kering, saudaraku. Banyak batunya, menguap. Ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan itu tidak berdampak sama sekali. Ya. Terus, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Firman itu tidak mengakar, saudaraku. Ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin bersalah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Ya. Terhimpit oleh masalah kehidupan, saudaraku, sehingga firman itu mati karena tidak terpelihara. Dan bagian yang ke-8, ayat yang ke-8,
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar Tuhan memberkati hidup kita? Apa yang menjadi dasar firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita? Apa saja yang kita perbuat berhasil? Ya. Terus di sini dikatakan, ya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-8. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Artinya iman kita membuahkan perbuatan-perbuatan baik, saudaraku. Ya. Firman di situ sebenarnya bukan mengindikasikan soal berkat materi, tapi mengindikasikan tentang perubahan hidup kita. Selama kita menerima firman, firman bertumbuh dan kita hidup berjalan dalam firman, maka firman itu akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik karena kita menuruti kehendak Bapa. Ya, sehingga Bapa itu memelihara kehidupan kita, memberkati hidup kita. Jadi orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Orang benar akan ditolong oleh Tuhan. Orang benar akan dipelihara Tuhan, akan diopeni oleh Tuhan. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diopeni, ya kan? Diopeni oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa kita hari ini memahami bahwa untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan adalah kita harus kembali kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kita menyimpannya dalam tanah hati kita yang baik, supaya firman itu bertumbuh subur dan berbuah lebat, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan orang yang melakukan kebenar firman Tuhan sudah mendapatkan upahnya. Jadi janganlah mengejar upah. Selama kita melakukan pekerjaan baik, upah itu sudah include, saudaraku. Katakan include, ya. Ketika seseorang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh, excellent, ya, sempurna. Bahkan ketika firman Tuhan berkata, jika kamu harus berjalan 1 mil, kamu harus berjalan 2 mil. Itu namanya kerja extra mile. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Minta 1, kita kasih 2. Ya kan? Kalau kita dituntut untuk melakukan pekerjaan itu harus selesai, bahkan kita memberikan layanan full service, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka disitulah upah itu akan muncul dengan sendirinya, karena include orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Jadi bagian kita hanya taat, saudaraku. Jangan sampai hilang sinyal dengan firman Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jangan sampai hilang sinyal dengan firman Tuhan. Ya. Di Mazmur, kalau kita mau apa saja yang kita buat berhasil, kita menikmati jerih lelah kita, maka di situ dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, tidak kehilangan sinyal dengan firman Tuhan. Jadi sudah selayaknya orang jahat yang sudah bertobat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Siapapun saudara, hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipungut oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tidak ada kita menjadi percaya kepada Tuhan karena kita menjadi orang baik. Kita yang tadinya tidak baik, kita yang tadinya jahat, ya, tapi ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku,
semua yang letih lesu karena beban berat dosa itu, sehingga hidup kita mengalami tuduhan-tuduhan demi tuduhan karena kita merasa berdosa, merasa bersalah. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya firman Tuhan berkata, Ia adalah Allah yang setia. Jika kita mau mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayalah, apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sanggup menjawabnya dengan sempurna. Sehingga mantan orang jahat itu mendapatkan kemurahan Tuhan. Siapakah mantan orang jahat itu? Siapakah mantan pendosa itu? Kita semua adalah bekas orang jahat. Kita semua adalah bekas orang berdosa. Yang mau mendekat kepada Tuhan, kuncinya untuk meraih, menerima pemeliharaan Tuhan adalah jangan sampai hilang sinyal dengan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, membuka hati supaya kita memiliki hati yang subur, tanah hati yang baik untuk bertumbuhnya firman Tuhan, menimbulkan iman kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan disitulah letaknya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan singkat malam hari ini kiranya membuat kita sadar bahwa hidup kita itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang sulit memiliki pengharapan yang pasti. Tapi ketika kita mau berbalik kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita memiliki sinyal yang moncer, ya. Artinya ketika firman Tuhan itu kita dengar, kita baca, kita renungkan, kita amini, kita lakukan, saya percaya bahwa berkat itu sudah disediakan Tuhan ekstra, ya, bagi saudara, ya, tanpa terkecuali. Mantan penjahat diberkati Tuhan, mantan penipu diberkati Tuhan, mantan pendusta diberkati Tuhan, bahkan mantan pengkhianat pun diberkati Tuhan. Ingat kasusnya Petrus. Bukankah kamu salah satu dari murid orang itu? Bukan, aku tidak kenal. Bukankah Petrus pun pernah menjadi seorang pengkhianat, pendusta? Tapi ketika ia mau kembali, ya, sadar akan dosanya, dia memperoleh pengampunan Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Dia melakukan firman Tuhan, hidupnya terpelihara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Sajake aku derek Gusti uripku tansah diopeni, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, merga matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Banyak-banyaklah berterima kasih kepada Tuhan, karena ucapan terima kasihmu kepada Tuhan membuat hati Tuhan terenyuh, saudaraku, ya. Selamat malam saudaraku. Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang sudah bergabung
Saat ini saya percaya Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup memisahkanmu, membedakanmu daripada orang lain yang tidak taat kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, pasanganmu, bahkan pekerjaanmu. Tuhan sanggup memulihkan, menaruh berkat yang terbaik dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang sedang lemah tubuh, saudara dijamah Tuhan, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah tahir di dalam berkat nama Yesus. Apa saja yang kau berbuat, Tuhan sudah menolong. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu sungguh amat baik, katakan amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Shalom semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.